Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arifatul Mukmin dari kelompok 1. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian taksonomi pendidikan. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, dari kata tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, atau juga dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolong-golongkan dalam sistematika itu. Adapun definisi taksonomi menurut beberapa pakar dalam bidang pendidikan. Yang pertama, taksonomi menurut Briggs. Taksonomi ini lebih mengarah pada karakteristik menurut stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkan dari media itu sendiri, yaitu kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa, tugas pembelajaran, bahan dan transmisinya, yaitu objek, model transpasi, film rangkai, film bingkai, film televisi, dan gambar. Yang kedua adalah taksonomi menurut Geigne. Geigne membuat 7 macam pengelompokan media, yaitu benda untuk mendemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media ini kemudian dikaitkannya dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut tingkatan hierarki belajar yang dikembangkannya, yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh, perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, menilai prestasi, dan memberi umpan balik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taksonomi adalah kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek itu. Dalam dunia pendidikan sering dijumpai mengenai istilah taksonomi yang merupakan sebuah istilah dalam mengelompokkan ranah penilaian tujuan pendidikan. Dari beberapa definisi tentang taksonomi di atas, dapat kita simpulkan bahwa taksonomi merupakan pengklasifikasian berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu. Lebih khusus lagi, dalam dunia pendidikan, taksonomi adalah pengklasifikasian terhadap tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai pengklasifikasian terhadap tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar, baik ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikimotor. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata pendagogi. Kata dasarnya yaitu pait yang berarti anak, dan juga kata ogogos yang berarti membimbing. Dari beberapa kata tersebut, maka kita artikan kata pendagos dalam Yunani adalah ilmu yang mempelajari tentang seni mendidik anak. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu sendiri. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Pengertian pendidikan menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, adalah pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang selanjutnya adalah fungsi taksonomi pendidikan. Tujuan pendidikan secara nasional kemudian yang diterjemahkan lagi ke dalam tujuan sebuah lembaga pendidikan, dan begitu seterusnya hingga tujuan-tujuan yang lebih khusus lagi pada tingkatan yang lebih rendah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Pasal 3 menyebutkan secara jelas tentang tujuan pendidikan nasional Indonesia. Tujuan pendidikan adalah sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan
kepentingannya yang dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di jalur pendidikan, sekolah maupun luar sekolah. Wujud tujuan pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Kepentingan kegiatan belajar mengajar harus berlandaskan tujuan. Kesadaran para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan dalam proses belajar mengajar berlangsung. Proses belajar di kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran tersebut perlu lebih awal diinformasikan kepada siswa. Jadi tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu untuk dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, maka siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang perlu dan yang tidak. Kepentingan hubungan ini dikemukakan oleh Scriven yang mengemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara yang pertama, tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran. Yang kedua, bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi. Yang ketiga adalah tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Untuk mencapai tujuan hasil belajar yang terarah, maka diperlukan yang namanya taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi tujuan pendidikan adalah sebuah kerangka acuan untuk mengelompokkan kompetensi yang diharapkan tercapai oleh peserta didik sebagai dampak dari hasil sebuah pembelajaran. Taksonomi juga merujuk pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan adanya taksonomi ini, para pendidik dapat mengetahui secara jelas dan pasti apakah tujuan instruksional pelajaran bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Berbicara tentang taksonomi, saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom sebagai tujuan pembelajaran yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, dan memadukan dan penilaian. Yang kedua, ranah afektif. Ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, penorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga adalah ranah psikomotor. Ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot, dan fungsi psikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Perbedaan setiap tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran akan berpengaruh pula terhadap model, metode pendekatan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, taksonomi secara keseluruhan akan memberikan warna dan irama dalam kegiatan di kelas secara lebih bervariatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi utama taksonomi adalah sebagai acuan untuk menganalisis tujuan pembelajaran antara kesesuaian bahan ajar dengan tujuan yang ingin dicapai dengan evaluasi, dan kesesuaian bahan ajar dengan evaluasi, sehingga berdasarkan taksonomi itu nantinya memberikan rambu-rambu yang jelas ketika menetapkan kata kerja dalam rumusan indikator pencapai hasil belajar yang nantinya akan dijadikan landasan oleh guru atau pendidik dalam menyusun instrumen evaluasi hasil belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah,
di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu tentang domain dan tingkatan dalam taksonomi pendidikan. Nah, di dalam domain dan tingkatan dalam taksonomi pendidikan ini ada 3. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, dan yang terakhir yaitu ranah psikomotor. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Di dalam ranah kognitif ini ada 2. Yang pertama yaitu taksonomi sebelum direvisi ada 6 tingkatan, yaitu pengetahuan. Dalam hal pengetahuan yang ditekankan adalah kemampuan siswa untuk mengingat. Yang kedua yaitu pemahaman. Nah, di dalam pemahaman ini kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Yang kedua yaitu penerapan. Nah, di dalam penerapan ini kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke situasi atau konteks yang lain atau baru. Yang keempat yaitu analisis. Nah, di dalam analisis ini siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar. Yang kelima yaitu sintesis. Nah, di dalam sintesis ini kemampuan mengkombinasikan bagian-bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan atau struktur yang lebih besar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kemampuan penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Dan yang kedua yaitu taksonomi belum setelah revisi. Ini memiliki 6 tingkatan juga. Yang pertama yaitu mengingat. Nah, mengingat adalah kemampuan memperoleh kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Yang kedua yaitu memahami. Nah, di dalam memahami ini adalah kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran dan mampu mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan, lisan, atau grafik. Yang ketiga yaitu menerapkan. Menerapkan ini adalah kemampuan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu menganalisis. Nah, di dalam menganalisis ini meliputi kemampuan untuk memecah satu kesatuan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagian tersebut dihubungkan dengan satu yang lain atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. Yang kelima yaitu menilai. Nah, menilai ini mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasar kriteria tertentu. Yang terakhir yaitu mencipta. Nah, di dalam mencipta ini didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk atau cara pandang yang baru dari suatu kejadian. Dan yang kedua yaitu ranah efektif. Nah, ranah efektif ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian. Nah, ranah efektif ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu penerimaan. Nah, di dalam penerimaan ini mengacu pada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Yang kedua yaitu responding. Responding ini adalah suatu tingkat di atas permintaan. Contohnya yaitu berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga yaitu nilai yang dianut. Nilai yang dianut ini mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Yang keempat yaitu organisasi. Nah, di dalam organisasi ini mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dengan menimbulkan konflik-konflik intelektual dan membentuk suatu sistem nilai internal mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup dan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmoniskan perbedaan nilai. Yang terakhir yaitu karakter. Karakter ini mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Nah, di dalam ranah psikomotor ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik.
ranah psikomotor ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu peniruan. Nah, peniruan di sini terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Yang kedua yaitu manipulasi. Nah, di dalam manipulasi ini menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga yaitu ketetapan. Nah, di dalam ketetapan ini memerlukan kecermatan, proporsi, dan kemastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Yang keempat yaitu artikulasi. Di dalam artikulasi ini menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Yang terakhir yaitu pengalamiahan. Nah, di dalam pengalamiahan menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu ranah efektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif itu sendiri ada 2. Yang pertama yaitu taksonomi Bloom sebelum revisi, yaitu ada 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan. Nah, kata kerja operasional pengetahuan ini seperti menyebutkan, memilih, dan membuat daftar. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman di sini yaitu membedakan, menyimpulkan, dan menjelaskan. Yang ketiga yaitu penerapan. Nah, di dalam penerapan ini kata kerja operasionalnya menggunakan dan mengembangkan. Yang keempat yaitu analisis. Nah, di dalam analisis ini kata kerja operasionalnya seperti menghubungkan dan membuat diagram. Yang kelima yaitu sintesis. Nah, di dalam sintesis ini kata kerjanya yaitu menciptakan, mendesain, dan memprediksi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kata operasionalnya membandingkan dan membuat evaluasi. Yang kedua yaitu taksonomi Bloom setelah revisi. Yang pertama yaitu mengingat. Nah, mengingat ini seperti membilang, mendaftar, dan menunjukkan. Yang kedua yaitu memahami. Memahami seperti mempertahankan, membedakan, menduga, dan menerangkan. Yang ketiga yaitu menerapkan. Nah, di dalam menerapkan ini kata kerjanya seperti mengubah, menghitung, dan mendemonstrasikan. Yang keempat yaitu menganalisis. Nah, di dalam kata operasionalnya yaitu seperti membedakan, mengidentifikasi, dan mengedit. Yang kelima yaitu mengevaluasi, yaitu seperti membandingkan, menyimpulkan, dan menilai. Yang terakhir yaitu mencipta. Di dalam mencipta ini kata kerja operasionalnya seperti membangun, mengarang, dan menciptakan. Yang kedua yaitu ranah efektif. Nah, di dalam ranah efektif ini ada 5. Yang pertama yaitu receiving atau penerima. Kata kerja operasionalnya seperti menanyakan, memilih, dan mendeskripsikan. Yang kedua yaitu responding. Responding ini kata kerja operasional seperti menjawab, membantu, dan mendeskripsikan. Yang ketiga yaitu valuing atau penilaian atau penentuan sikap. Penilaian atau penentuan sikap ini kata operasionalnya seperti melengkapi, menggambarkan, dan membedakan. Yang keempat yaitu organisasi. Organisasi kata kerja operasionalnya seperti mengubah, mengatur, dan menggabungkan. Yang kelima yaitu pembentukan pola hidup seperti membedakan, menerapkan. Yang terakhir yaitu ranah psikomotor. Nah, di dalam ranah psikomotor ini yang pertama yaitu menirukan. Di dalam menirukan ini kata kerja operasionalnya seperti menyalin, mengikuti, mengulangi, dan mematuhi. Yang kedua yaitu manipulasi. Nah, di dalam manipulasi ini kata kerja operasionalnya seperti membuat, kembali, membangun, dan melakukan. Yang ketiga yaitu presisi. Nah, di dalam presisi ini kata kerja operasionalnya seperti menunjukkan, melengkapi, dan menyempurnakan. Dan yang keempat yaitu artikulasi. Artikulasi di sini kata kerja operasionalnya seperti mempertajam, membentuk, membangun, mengatasi, dan menggabungkan. Yang terakhir yaitu pengalamiahan. Nah, di dalam pengalamiahan ini kata kerja operasionalnya seperti memproduksi, mencampurkan,
membersihkan, dan mengemas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andrea Nurul Maghribi di sini akan menyampaikan materi dan melanjutkan materi dari kedua teman saya tadi mengenai taksonomi pendidikan. Nah, di sini saya kebagian subbab mengenai pencapaian domain kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh, memang di kala pandemi seperti saat ini, kita sebagai peserta didik harus memutar otak dua kali lah, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Dalam pencapaian tersebut ada 3 aspek yang harus dipenuhi ketika pembelajaran dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai aspek atau ranah kognitif. Ranah kognitif sebagaimana yang kita ketahui tadi yaitu area yang mencakup kebutuhan otak khususnya seperti hafalan, pemahaman, analisis, dan sejenisnya. Berbicara mengenai hafalan, pemahaman, dan analisis dalam pembelajaran jarak jauh, kita sebagai pendidik dapat melakukan hal-hal seperti kuesioner atau memberikan semacam form secara online di media-media yang sudah sewajarnya dilakukan, seperti ada Google Form dan seperti media-media lainnya seperti Quizizz. Di situ kita memasukkan kuis-kuis mengenai pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Nah, dari tes tersebut kita dapat melihat sejauh mana pencapaian dari peserta didik yang kita ajarkan mengenai materi-materi yang kita sampaikan. Seperti ada kalanya jika materi dari sekolah kurang menarik, kita bisa meminta orang tua untuk melakukan pengawasan dan bisa juga untuk memulai memeriahkan materi agar orang tua tetap menjaga semangat belajar walaupun pembelajaran tersebut dilakukan secara via online. Nah, yang kedua berbicara mengenai ranah afektif. Ranah afektif seperti yang kita ketahui tadi yaitu berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Dalam pembelajaran daring, ranah afektif bisa dilakukan dengan uji coba kuesioner, bisa juga dengan menyuruh peserta didik membuat video terkait minat dan bakat yang mereka miliki. Apa saja sih domain yang harus kita lakukan atau suatu hal yang kita lakukan agar pencapaian afektif tersebut dapat dicapai dengan maksimal oleh peserta didik? Salah satunya yaitu tadi membuat semacam kuesioner pertanyaan. Namun pertanyaan itu berbeda dengan semacam kuis-kuis terkait materi tersebut seperti ranah kognitif. Perbedaannya pada ranah afektif ini nantinya kuesioner ini lebih menuju pada bagaimana seseorang itu bisa mengeluarkan minat dan bakatnya terhadap sesuatu. Nah, ranah yang ketiga yaitu mengenai ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik yaitu ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot. Jadi di situ ada perpaduan antara kinerja dari fisik dan juga dari otak. Nah, pencapaian dalam aspek psikomotorik tersebut dalam pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan semacam media video conference sehingga pengajar dapat menilai secara langsung apa yang dilakukan oleh peserta didik sehingga dapat menilai apa yang mereka butuhkan, apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, dari kekurangan tersebut kita sebagai tenaga pendidik dapat membuat semacam tabel. Nah, tabel tersebut biasanya nanti kita ketahui mengenai kekurangan, kelebihan, nanti kita akan menggunakan analisis. Nah, dengan analisis tersebut kita dapat membuat evaluasi terhadap peserta didik yang kita didik. Nah, yang kedua yaitu juga meminta peserta didik untuk melakukan praktik secara mandiri di rumahnya. Nah, dengan meminta peserta didik tersebut untuk melakukan praktik tersebut, kita dapat mengetahui sejauh mana perubahan ataupun pemahaman materi yang mereka lakukan dan pemahaman tersebut juga
juga dapat terrealisasi menjadi sebuah praktik yang mereka lakukan. Nah, itu tadi mengenai pencapaian dalam media pendidik, dalam media online atau via daring dalam ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Sekian dari kami kelompok 2 tentang materi mengenai taksonomi pendidikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.